Saya pernah dikatain, itu supir baru kamu ngapain nganter-nganter kamu? Itu bayang nggak? Saya gitu main film, orang yang suka banyak kenal, tiba-tiba dikatain supir. Itu rasanya kayak apa? Cuman saya nggak merasa tersinggung, itu anehnya. Biasanya kalau dengan kondisi saya yang emosional dan temperamental, itu pasti saya udah tersinggung. Itu harga diri saya diinjek-injek. Ya, salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti cuplikan video yang sudah kita lihat, kali ini kita akan dengarkan kesaksian dari Murtadin, artis senior, ya. Dan beliau adalah seorang aktor yang terkenal yang memilih untuk ikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang dia punya orang tua seorang kiai. Pada awalnya memang orang tua tidak terima, namun luar biasa pada akhirnya orang tua mendukung untuk supaya dia lebih sungguh-sungguh di dalam agama barunya, yaitu di dalam Yesus Kristus. Nah, seperti apa kesaksian daripada artis senior ini dan aktor terkenal ini? Mari kita simak sampai selesai. Halo. Saya nggak mau di sini nanti kesannya jadi saya pendeta. Amin, Pak. Mudah-mudahan. Saya senang sekali bisa berada di sini berkumpul sama semua di sini, pengikut Yesus, hamba Tuhan, semua yang ada di sini. Mungkin cerita saya ini sudah banyak dialami oleh beberapa orang, tapi buat saya tak akan intinya memberikan kesaksian tentang ini karena saya mengalami sesuatu yang sangat besar dalam hidup saya. Mungkin saya bisa cerita background dulu. Keluarga saya merupakan keluarga yang tumbuh dalam kehidupan Muslim yang kuat. Ayah saya seorang haji, ibu saya seorang haji. Dari kecil saya memang kalau istilahnya tuh dari lahir ya otomatis Muslim. Dalam perjalanan masa kecil saya bukan sesuatu yang buat saya sangat menyenangkan. Saya tidak mengalami sesuatu hal yang masa kecil yang suram atau apa, sampai waktu saya kelas 4 SD, seingat saya. Pada saat itu orang tua saya bercerai dalam kondisi yang saya nggak tahu itu masalahnya apa. Tiba-tiba waktu itu ibu saya lagi pergi, terus bapak saya bilang, kamu siapin baju-baju, belum mau kemana? Pokoknya kita pergi. Akhirnya saya pergi, belakangan baru saya tahu bahwa ibu dan bapak saya bercerai. Dalam kondisi buat anak umur 4 SD pada saat itu, karena kebetulan ayah saya ini orang yang cukup dikenal, jadi otomatis pada saat peristiwa itu terjadi, pemberitaan banyak. Ini yang membuat saya bingung. Sehingga juga kalau ayah saya bilang dulu tuh, kalau sekarang suka ngobrol, dulu tuh kamu waktu kecil tuh kayaknya ceria banget. Tapi belakangan begitu udah SMP kamu tuh jadi temperamental, jadi emosional. Itu sebenarnya ada latar belakangnya. Jadi pada saat peristiwa perceraian itu, karena begitu banyaknya berita yang masuk, saya dilindungi sedemikian rupa sampai kalau pulang sekolah itu nggak bisa main, nyampe rumah harus ngumpet, di rumah cuma lihat temen main di luar. Itu berlangsung cukup lama yang akhirnya bikin saya jadi orang yang kayak introvert, jadi yang semua dipendam dan jatuhnya temperamental dan emosional. Dan itu terus berlangsung sampai masa saya SMP. Saya dikenal tukang berantem, sampai saya dipindahin sekolah sama bapak saya. Dia pikir saya pindah sekolah nggak jadi berantem, malah saya tambah makin berantem. Karena itu temperamental yang nggak bisa menerima satu sedikit yang kalau menurut saya, ini harga diri saya diinjek, langsung hajar. Ini hajar. SMA juga begitu, sampai kuliah pun begitu. Terus kejadian itu saya terus sampai akhirnya saya masuk di area istilah namanya kehidupan malam. Saya nyoba segala macam, tapi untungnya Tuhan masih melindungi saya nggak sampai addicted
nggak sampai akhirnya harus masuk rehabilitasi dan segala macam. Tapi saya coba. Istilahnya kalau misalnya dibilang dosa laki-laki itu ada 3, mabok, judi, perempuan. Semua 3-tiganya udah. Kasarnya kayak gitu. Itu lumayan cukup lama. Jadi kehidupan saya cukup nggak jelas gitu, mau dibawa kemana gitu. Saya sempat diusir sama orang tua saya sempat masuk penjara 2 hari gara-gara berantem, walaupun cuma di kantor polisi. Tapi ayah saya juga nggak mau bebasin saya karena dia bilang ya biarin aja dia rasain. Tapi saya berterima kasih, jadi saya tahu saya diusir pun saya akhirnya berterima kasih karena dengan peristiwa diusir itu ada sedikit dorongan bahwa saya menyadari bahwa sekarang saya menyadari mungkin kalau dulu saya nggak diusir saya nggak tahu bagaimana rasanya, susahnya hidup nggak punya siapa-siapa dan dalam kondisi sulit. Istilahnya saya hanya sampai punya uang tuh cuman 3.500 saya masih 3.500 ya, tahun itu lumayan tapi ya sedikit. Ya, singkat cerita pokoknya kehidupan saya nggak jelas mau kemana sampai akhirnya ditambah lagi begitu saya masuk ke dunia film, dunia kalau orang bilang dunia selebriti. Itu adalah kalau dari luar kayaknya lihat dunia glamor apa, ada benernya juga. Di situ kita kayaknya untuk karena kita punya nama atau apa, jadi kayaknya semua lebih dipermudah gitu. Kayaknya semua gampang. Saya semakin terpuruk. Tapi disinilah kehebatannya. Suatu hari saya lagi mau syuting film di satu tempat itu, saya lagi mau ngambil skrip istilahnya, ngambil skenario. Tiba-tiba saya lihat satu wanita cantik ada di situ. Saya bilang, wah ini cewek oke juga. Dan waktu itu saya udah lama yang kayak nggak jelas gitu, nggak punya pacar mungkin sekitar 4 tahunan gitu. Jadi nggak jelas ke kiri ke kanan kiri kanan. Saya ketemu satu cewek ini itu saya bilang, wah oke. Cuman sampai sebatas itu saya pikir saya nggak akan bertemu kembali gitu. Cuman ini yang saya bilang ini mungkin rencana Tuhan. Ternyata perempuan yang saya temui itu adalah asisten produser dari produksi itu, yang otomatis saya selalu bertemu sama dia tiap hari pada proses syuting. Waktu terus berjalan, saya coba loh namanya laki, gue deketin aja. Kalau dapet oke nih gitu. Akhirnya saya deketin pelan-pelan, tapi saya menemukan sesuatu yang beda dalam arti kata gini. Biasanya dulu kalau saya deketin perempuan itu apa ya, ya share tapi nggak ada terasa yang kayak heart to heart gitu, kayak dari hati ke hati. Padahal ceritanya cuma cerita-cerita yang biasa, tapi saya ngerasa sangat nyaman banget sama perempuan ini gitu. Saya sangat nyaman, dan kok saya nggak tahu kenapa dia pun kayak juga merasa nyaman sama saya gitu. Sebelumnya saya pernah, mungkin saya bisa review sedikit. Sebelumnya saya pernah ngambil keputusan bahwa saya tidak akan pernah menikah seumur hidup. Kenapa? Saya pikir toh saya hidup sendiri juga udah bisa. Kedua, ngapain saya nikah? Bapak saya cerai 3 kali. Buat apa? Daripada saya cerai, nyusahin anak, mendingan saya nggak usah nikah. Jadi waktu saya deketin perempuan ini pun nggak ada pikiran untuk nikah. Pokoknya ya kalau jadi ya pacaran, kalau enggak ya udah. Cuman saya makin merasa nyaman sampai akhirnya saya merasa untuk kok beda ya. Kayaknya kok saya harus serius sama perempuan ini. Tapi sebagai seorang laki-laki saya merasa kok gua jilat ludah gua sendiri ya gitu. Kayak gitu. Tapi perempuan ini semakin menarik hati saya gitu. Akhirnya saya coba deketin dan sampai akhirnya bisa dibilang kita pacaran gitu. Saya juga bingung, kita bisa pacaran ya. Nah, di sini mulai terjadi. Setelah kita pacaran, saya baru terus terang, saya kan sebelum, saya bukan orang yang tipikal kalau deketin orang itu nanya agama lo apa. Ini enggak, buat saya itu dulu tuh bukan sesuatu yang ya buat saya itu ya penting, tapi ya udah biarin aja. Ini agama lo itu ya ini. Gue nggak perlu, kesannya gue nggak perlu tanya. Gue nggak perlu tahu.
buat saya kayak gitu. Sampai akhirnya saya tanya, tiba-tiba ngobrol-ngobrol, oh kamu Kristen? Iya. Oke. Saya langsung mikir, Kristen. Terus tiba-tiba kan saya merasa pengen serius. Wah, bahaya kalau bapak gua tahu. Karena niatnya udah mulai serius ya. Kelar nih hidup gua nih kalau bapak gua tahu nih. Bisa kaki di atas, pala di bawah, digantung begini ceritanya. Mas saya mikir, gak peduli lah. Pokoknya saya coba aja dulu. Saya makin merasa dekat, saya makin merasa nyaman. Saya nggak tahu itu apa penyebabnya. Saya makin merasa nyaman. Tantangan terbesar, terberat yang saya hadapi adalah dari ibunya. Ibunya tuh sangat menentang saya. Karena pertama dia bilang, main film itu ngapain? Lu mau ngapain? Mau sampai kapan? Habis ya udah, mau bisa ngidupin anak gua apa gitu. Kedua, jarak umur yang terlalu jauh, 13 tahun. Walaupun sebenarnya saya masih muda ibu bapak. Ini tuh cuma chat aja sebenarnya. Hiasan biar seru. Ketiga yang paling hebat ya karena saya beda agama. Tapi nggak tahu kenapa biasanya tuh kalau saya kayak gitu saya udah sebel, udah kesel. Apa sih lu ngomongin beda-beda agama, manusia sama gini. Gitu. Biasanya saya ya udah gue tinggalin lah apa gitu. Tapi sampai ini saya enggak. Saya malah fight untuk itu. Saya benar-benar fight. Tapi saya belum temu jawabannya itu apa. Apa yang Tuhan pengen sampai menggerakkan saya untuk fight, untuk nggak peduli. Saya pernah dikatain sama ibu mertua saya sekarang jadi istri saya. Pernah dikatain, itu supir baru kamu ngapain nganter kamu? Itu bayang nggak? Saya gitu main film, orang suka banyak kenal, tiba-tiba dikatain supir. Itu rasanya kayak apa? Cuman saya nggak merasa tersinggung, itu anehnya. Biasanya kalau dengan kondisi saya yang emosional dan temperamental, itu pasti saya udah tersinggung. Itu harga diri saya diinjek-injek. Saya nggak pernah dianggap sama ibunya dia. Tapi saya maju terus sampai dia punya bapak. Kalau bapaknya itu nggak terlalu ikut campur. Sebelumnya saya nggak tahu kenapa gitu. Bapaknya jarang ngomong sama saya, tapi saya ngerasa kalau sama bapaknya itu walaupun nggak pernah ngomong, saya ngerasa damai. Ini dia. Ini sumbernya sebenarnya. Saya ngerasa damai. Ternyata saya baru tahu. Jadi mereka pun kenapa ibunya juga begitu keras menentang beda agama. Sebenarnya ibunya dan bapaknya ngalamin sama. Waktu menikah mereka beda agama. Bapaknya Muslim, ibunya Kristen. Jadi kayak ibunya, ini jangan sampai terjadi lagi sama gue. Gitu kasarnya. Kalau bapaknya pada saat saya pacaran itu, jadi gini, setelah mereka menikah 20 tahun, bapaknya baru terima Tuhan. Bayangin, 20 tahun. Jadi saya mungkin ibunya ngerasa bagaimana perjuangan dan segala macamnya. Tapi saya nggak tahu, saya merasa tiap deket di bapaknya tuh damai, walaupun saya nggak pernah ngobrol. Yang titik terbesar perubahannya adalah yang terjadi pada saat bapaknya meninggal dunia mendadak, sakit jantung. Gak tahu kenapa itu saya sangat merasa kehilangan sekali. Padahal saya nggak pernah ngobrol. Dia cuma bilang, lagi om, saya bapaknya cuma nih, ya, benar, oke, itu dong, dengan kumisnya yang tebel pak, lihat sih. Untung anaknya nggak berkumis, bahaya banget berkumis. Ya bapaknya meninggal dunia. Tapi oh ya sorry saya agak loncat-loncat, ini terlalu bersemangat jadi kadang-kadang suka loncat-loncat gini. Jadi oke, sebelum bapaknya meninggal itu proses terjadi dalam diri saya. Walaupun saya dikata-katain gitu sama ibunya, tapi yang saya lihat dari keluarga ini, yang saya nggak dapetin di keluarga saya, sangat keluarga family, yang tiap weekend pergi bareng, makan bareng, selalu pergi bareng-bareng. Yang saya ngerasa, aduh ini kok rasanya keluarga enak banget ya. Apa mereka makan bareng, ini segala macem, yang saya ngerasa saya nggak dapetin gitu. Sampai terus saya ini orang yang nggak bisa dipaksa. Jadi waktu itu pacar saya juga tahu bahwa dia nggak,
saya nggak bisa dipaksa untuk bilang coba deh kamu lihat ini, lihat itu, nggak bisa. Saya harus orang yang lihat sendiri. Dulu saya disuruh istri saya minta anterin ke gereja, dulu masih pacar saya nggak mau. Masuk aja dulu, nggak, saya di depan. Parkirnya dalam, nggak, di depan. Selalu gitu. Beberapa lama saya kenal keluarga dan kenal bapaknya terutama, walaupun nggak ngomong, tiba-tiba nggak tahu itu Tuhan ngapain gitu ya. Mungkin kayak gini, kayak saya lagi di bawah, dia ngetok kepala saya, woi bangun man, lo ngapain di sini lama-lama? Tok, kayak tiba-tiba sih gitu. Kok gue ngerasa aneh. Saya sampai sekarang aja saya nggak tahu jawabannya itu apa yang bikin itu. Tiba-tiba saya ngerasa itu hari Sabtu malam, Minggu pagi yang nggak saya pernah datang ke rumahnya, saya datang ke rumahnya. Mau ngapain? Saya pengen ke gereja, bapak-bapak. Saya nggak tahu. Tiba-tiba pacarnya, kamu ngapain? Saya mau ikut kamu. Kemana? Ke gereja. Yakin? Iya yakin. Mau nganterin doang? Enggak. Terus mau masuk? Iya. Dia agak bingung, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan untuk pertama kalinya juga, saya pertama kali lihat bapaknya senyum sama saya. Benar-benar kayaknya ada sesuatu yang lepas gitu. Akhirnya dia senyum. Dia, wah, akhirnya senyum nih gitu. Saya kalau ingat itu kadang-kadang suka sedih gitu. Karena maksudnya saya nggak pernah ngobrol sama beliau, tapi justru menurut saya beliau lah yang membawa saya ke arah kebenaran gitu. Ya Tuhan Yesus memakai beliau gitu, mas saya melalui beliau gitu. Tapi saya nggak punya kesempatan akhirnya untuk mengucapkan suatu hal yang sekarang saya bilang terima kasih atau apa. Karena pada saat itu mendadak dia meninggal jantung. Saya waktu itu lagi di Malaysia. Dan ini juga kehebatan Tuhan buat saya. Karena itu semua kayak seperti udah diatur. Seminggu sebelum bapaknya meninggal, saya melihat suatu keanehan. Dan hanya saya yang melihat, saya nggak tahu kenapa. Saya melihat bapaknya putih bersinar, putih seputih-putihnya. Saya merinding sekarang. Saya cuma bilang, bapak kamu itu lagi kenapa pakai bedak apa ya, cerah banget kayak putih. Bedak di mana? Gua bercanda-bercanda gitu. Terus saya pergi ke Malaysia syuting. Pada saat hari dia meninggal, itu seharusnya saya belum selesai syuting. Masih ada sekitar 2 hari lagi saya syuting. Jadi malamnya tiba-tiba pacar saya itu nelfon bahwa bapaknya masuk rumah sakit. Dia pikir masih kenapa gitu. Gak tahu kenapa, terus saya ngepak. Itu kejadian yang gak pernah saya lakuin. Jadi kalau saya masih 2 hari lagi pulang, saya malamnya biasanya saya baru ngepak. Terus saya ngepak, saya beres-beres, saya mandi, saya cukur rambut, bayangin. Udah kayak mau ketemu apaan, cukur rambut. Tiba-tiba saya terima kabar itu, bapak yang meninggal. Dan ternyata hari itu pun hari terakhir saya syuting, jadi ternyata saya bisa pulang. Yang seharusnya kalau misalnya menurut jadwal, saya belum selesai. Itu saya langsung menuju pulang. Saya nggak tahu mesti ngomong apa. Tapi disitulah ada yang berbicara pada saya bahwa meninggalnya ini adalah sesuatu yang sudah dijalankan, yang membawa kamu bahwa kamu punya tanggung jawab sekarang. Bahwa saya nggak bisa meninggalkan wanita ini. Bahwa kayak sebelumnya tuh saya terbaca semuanya bahwa sebenarnya selama ini kayak bapaknya mungkin nggak pernah ngobrol, tapi dia kelihatan merhatiin, mungkin dia mau menitipkan keluarganya kepada saya. Disitulah saya menetapkan bahwa saya akan menikah dengan yang sekarang jadi istri saya. Di depan waktu itu saya bilang saya akan jaga keluarga. Saya waktu itu masih nyebutnya om. Saya akan menikah, saya akan jaga, saya akan memberikan cucu yang baik-baik semuanya. Juga saya mencoba mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sih, saya yakin beliau mendengar. Dan saya semakin mantap menerima Tuhan Yesus. Semua buat saya, akhirnya saya menerima bahwa semua hal yang terjadi adalah semua ada di balik sesuatu,
pasti ada keindahan di depannya. Itu satu poin yang saya dapat, yang saya berusaha untuk sampai sekarang saya pakai prinsip itu. Apapun masalah yang terjadi pasti ini ada maksudnya. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba ibu mertua saya jadi sangat baik sama saya. Itu semua kayak udah jalannya. Saya menikah, pada saat menikah pun suatu hal yang nggak pernah terjadi. Saya juga bingung itu mau ngomong sama bapak saya gimana ya. Saya mau nikah tapi ini ada agama. Saya nggak berani. Tapi akhirnya sebelum saya ngomong saya berdoa, Tuhan kalau memang ini jalanmu ini pasti jadi. Kalau dia bukan jodoh saya, pasti banyak hal yang juga akan menentukan. Akhirnya saya bicara sama bapak saya, puji Tuhan saya bingung bapak saya nggak marah. Dia cuma bilang ini, sebagai seorang ayah dan sebagai seorang muslim saya kecewa. Dia bilang, tapi kamu sudah besar, kamu yang menentukan hidup kamu. Segala kebaikan yang kamu punya atau papa punya itu istilah saya dibilang, intinya kalau kamu sudah menentukan pilihan, kamu harus punya komitmen, kamu harus nggak bisa mencela-mencela. Justru papa akan marah kalau kamu bisa tiba-tiba udah menentukan pilihan ini, kamu malah kalau nggak komitmen, kamu malah mencela-mencela dan menyalahkan orang lain. Kalau kamu memang mau menikah, silakan menikah. Itu dia. Itu kalau bukan jalan Tuhan, siapa lagi? Ya kan? Itu udah semua udah jalan Tuhan. Udah yang diberikan sama Tuhan Yesus. Membuat saya semakin yakin bahwa oke, saya akan menikah. Saya menikah akhirnya, singkat cerita, saya punya akhirnya lahir anak pertama. Lucu sekali, namanya Akifa. Sekarang mau 3 tahun, rambutnya keribo. Bukti lagi bahwa Tuhan selalu mendengar adalah waktu saya menikah, saya umur 37, lumayan udah tua gitu. Lumayan udah masih muda. Umur 37. Jadi saya waktu itu pas habis ini menikah saya tuh sungguh hebat kayak tentara. Jadi waktu itu saya lagi proses syuting di Semarang. Saya cuma dikasih izin 3 hari untuk pulang nikah. Habis itu setelah itu saya balik lagi untuk kerja. Dan bulan madunya setelah istri saya hamil 4 bulan. Jadi bukan bulan madu itu. Intinya waktu 37, terus kalau saya punya prinsip, kalau saya doa itu karena saya merasa itu bapak saya harus merasa dekat. Jadi saya nggak bisa, saya bukan orang tipikal yang berdoa yang mungkin beda-beda gitu. Istri saya pertama kali ketawa dengar saya doa waktu begitu nikah, hari kedua, kita doa. Saya bilang ini, Tuhan, ini kan gue udah nikah nih. Sekarang gue minta nih, kalau emang diizinin, kalau lo percaya, lo kasih deh gue segera anak. Kalau emang belum percaya, ya nggak apa-apa, gue sabar nunggu. Sebulan kemudian istri saya hamil. Itu lagi, sama lagi, begitu mau punya anak kedua, pengen deh, bedanya cuma 2 tahun aja, jangan lebih. Anak pertama sekarang sama anak kedua sekarang bedanya 2 tahun gitu. 2 tahun. Dan ini masih cukup nggak? Kalau nggak, kita kelamaan bahaya saya. Karena saya bisa sampai habis loh Pak. Ceritanya panjang soalnya. Ya, bahwa bukan berarti gini, bos saya, bukan berarti pada saat kita sudah mengikut Tuhan Yesus, bukan berarti segala keindahan terpampang di depan. Pasti ada cobaan. Itu pasti selalu ada. Nah ini kenapa saya mau cerita ini. Waktu proses kelahiran anak kedua, saya punya cobaan yang cukup berat buat saya. Karena begitu proses kelahiran, anak saya ternyata punya infeksi yang cukup besar di bawah pencernaan. Jadi begitu lahir dia, dan lahirnya kecil, cuman walaupun usianya cukup, tapi karena tali pusarnya kecil, otomatis makanan yang masuk ke dia sama oksigen sedikit. Jadi cuma 2,1, kurus dan kecil, dia langsung harus masuk NICU, dan istri saya bermasalah dengan jantung, jadi harus begitu habis melahirkan masuk ICU. Dia tuh benar-benar nggak bisa napas, yang kayak orang komat. Istri saya di ICU seminggu, anak saya di NICU seminggu, dua-duanya dalam keadaan kritis semua. Itu saya nggak tahu mesti ngomong apa. Ini maksud saya bahwa
kembali lagi saya berpikir bahwa di balik semua ini pasti ada sesuatu. Tapi tetap buat saya mungkin ini apa ya, awalnya memang saya merasa berat, tapi terus saya berpikir ini mungkin sesuatu yang dibikin Tuhan untuk saya naik satu step lagi. Ada sesuatu yang dibikin untuk saya naik satu step lagi. Itu proses yang sangat berat saya alami selama 2 minggu, hampir 3 minggu. Istri saya kritis, sampai dokter cuma bilang gini, kita lagi berusaha ngasih obat ya Pak, kalau misalnya obatnya respon bagus, kalau nggak respon kita doa sama-sama ya. Nah belum, ini apaan? Begitu juga dengan anak saya itu sempat dalam kondisi yang detak jantungnya cuma 50-60, mestinya kan 120 kalau bayi. Oksigennya juga sedikit, yang matanya udah tinggal putihnya, terus kulitnya udah biru, apa segala macam. Tapi yang bikin saya berat adalah setiap saya habis ngeliat anak saya terima report dari dokter selalu ngingetin, Pak jangan bilang istri ya, karena istri dalam kondisi juga nggak bagus. Jadi setiap saya mau masuk ke ruang ICU, ke ruang istri saya gini, gue ngomong apa nih? Bingung. Saya tahan dulu, mau nangis juga nggak mungkin mau panisin nangis. Jadi setiap istri saya masuk, gimana kan? Ya nggak begitu bagus tapi oke. Padahal dia lagi begitu. Tapi oke, fine, kata dokter masih bisa di. Oh ya. Saya tutup itu, istri saya itu baru melihat foto anak saya waktu posisi sakit dan banyak selang, itu baru 2 bulan yang lalu saya kasih lihat. Dia kaget. Sampai kayak gini, iya. Itu kalau saya ingat itu, ini gila, ini apa lagi? Untungnya selalu saya juga dapat support yang gila-gilaan dari keluarga saya dan saudara saya, dan saya yakin bahwa ini bagian dari perjalanan saya untuk naik satu step. Saya yakin sekali. Akhirnya dengan segala kebesaran Tuhan, anak saya sembuh, istri saya sembuh, benar-benar sembuh. Dan anak saya sekarang udah umur mau bulan depan ini, bulan Mei udah setahun, dan puji Tuhan, istri saya juga lagi mengandung lagi 6 bulan. Jadi kalau saya begitu banyak, dibalik begitu banyak kejadian yang dulu dalam saya, begitu juga berkat yang maksudnya pada saat saya menerima Tuhan Yesus itu begitu banyak berkat dalam hidup saya gitu. Walaupun juga cobaan itu datang bertubi-tubi, dan saya juga mau ngomong, jangan pernah meremehkan kekuatan doa walaupun cuma sedikit. Ini saya tuh Pak, saya balik lagi deh. Ini soalnya ini saya penting banget. Kenapa saya yakin banget sama doa? Tapi harus usaha ya, bukan berarti cuma doa duduk terus nggak ada usaha gitu kan. Jadi waktu mau kelahiran anak pertama, posisinya tuh saya lagi syuting memang. Kalau proses syuting itu uangnya itu misalnya itu ada beberapa termin, nggak yang langsung dikasih gitu. Waktu itu saya ada uang, tapi menurut saya kalau saya bayar, karena istri saya harus sesar, kalau saya bayar berarti sisa uang gue lumayan dikit nih, gitu ya. Aduh gimana ya? Saya coba emailin produser saya, waktu itu produser bilang, bisa nggak uang saya dikeluarin tanggal sekian gini. Nggak ada jawaban Pak, sama sekali nggak ada jawaban. Saya nih nggak ada jawaban, istri gue masih ke rumah sakit. Saya cuma sama seperti kayak tadi doanya. Nih anak gue mau lahiran nih. Ya kalau dikasih rezekinya lebih banyak sih lebih bagus nih. Kalau enggak juga nggak apa-apa, masih ada. Tapi kalau lebih banyak sih lebih bagus. Gitu. Yang penting kan Tuhan tahu nih gue usaha ya. Terus saya coba usaha. Udah nih, saya doa itu 2 hari sebelum akhirnya saya harus ke rumah sakit, istri saya harus makan. Saya ke rumah sakit, sambil jalan dari mobil, saya bilang lagi, Tuhan masih ingat doa saya kan? Saya bilang mati, Tuhan masih ingat doa saya kan? Ya udah, pasti ingat lah ya. Ya jalan, dalam nama Tuhan Yesus, saya jalan. Saya duduk di kasir, ini ya sisa 2 duit, berarti tinggal 5 juta nih habis ini nih. Gimana ya? Ya udah apa? Set, mau bayar, cet, tiba-tiba dapat SMS ya. Saya buka, tahu apa? Dari produser saya, Lukman, your money already transfers today. Saya cek ATM saya, iya udah masuk semua. Bayar. Itu mau saya kekuatan doa. Saya juga pernah gitu bahwa ada satu pekerjaan yang menumpuk. Jadi saya lagi syuting ini,
Tiba-tiba syuting yang ini mundur, sedangkan saya punya 3 komitmen lain, otomatis kan bakal bikin yang lain mundur kan. Saya bingung dong gimana ngaturnya. Sedangkan produser itu pasti punya tenggang waktu yang dimana dia harus syuting, nggak bisa karena ada hitungan dana dan segala macam. Waduh, berarti kayaknya mesti ada 1 atau 2 yang harus saya korbanin. Cuman saya nggak tahu, saya cuma bilang ya udahlah kita lihat aja rezekinya yang mana. Lalu saya bilang kalau 4-4-nya punya gue. Kalau enggak ya berarti yang 1 atau 2 itu bukan yang terbaik buat gue. Misalnya gitu. Ini demi Tuhan Yesus. Belum ada sehari saya doa itu. Film kedua ternyata juga mundur, film 3 mundur, 94 prosesnya mundur. 4-4 yang saya dapat. Ini adalah dulu. Kita jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Itu yang saya pakai sampai sekarang. Sambil kita selalu bersyukur. Karena buat saya prinsipnya adalah dari semua apa yang saya terima dalam kehidupan saya ada. Buat saya kita bersyukur bukan karena bahagia, tapi kita bahagia karena kita bersyukur. Itu kalau buat saya. Karena kadang-kadang kan ada banyak saya dulu juga gitu, begitu kita dapat sesuatu baru kita bersyukur. Wah hebat, terima kasih Tuhan, apa segala macam. Tapi begitu kayak dapat masalah, kadang-kadang kita nyalain Tuhan juga. Kok kenapa sih ngasih gue gini, gue udah baik-baik gini. Jadi mendingan apapun yang saya berprinsip, apapun yang saya dapat, saya harus syukurin. Dengan begitu saya bisa bahagia. Bayangin aja, saya cuma mikir kalau tiba-tiba saya nggak bersyukur nih, tiba-tiba Tuhan bilang, lo nggak bersyukur lo, gue kasih nggak napas 10 menit aja mampus. Bayang nggak ibu bapak, kalau kita nggak bisa napas itu pergi ke rumah sakit, oksigen itu berapa duit? Tuhan udah kasih itu. Itu buat saya membuat saya semakin yakin dengan segala keberadaan kebesaran Tuhan Yesus dari peristiwa apa yang segala terjadi segala macam, dengan segala doa saya, keluarga saya menerima dengan perkawinan saya, ayah saya sangat menyayangi istri saya, ibu saya juga sangat menyayangi istri saya, keluarga saya sangat menyayangi istri saya, cucu-cucunya. Begitu juga dengan keberadaan ibu mertua saya juga yang sekarang sangat menyayangi saya. Itu kalau bukan karena berkat Tuhan, dari mana lagi? Nggak mungkin itu pekerjaan manusia, tapi itu pekerjaan Tuhan. Adik saya sekarang Katolik Pak, bukan ini tapi dia Katolik sekarang. Jadi di keluarga saya itu akhirnya beraneka ragam. Bapak saya Muslim, saya Kristen, adik saya Katolik, kalau kakak saya Muslim. Tapi untungnya kita nggak punya masalah dalam hal itu. Ya kira-kira segitu Bapak Ibu. Sekarang kalau saya ceritain ini bisa berjam-jam namanya, nanti nggak selesai karena banyak hal lagi yang terjadi, kebesaran-kebesaran Tuhan yang saya alami gitu. Saya cuma berharap dengan apa yang saya berikan kesaksian ini membuat ya Tuhan Yesus buat saya sudah besar, Tuhan sudah besar, tapi membuat kita semakin yakin, semakin percaya dengan Dia gitu. Buat saya itu bahwa dan kita selalu punya doa kita selalu didengar, walaupun mungkin tidak pada saat itu juga, tapi buat saya Tuhan selalu menyediakan waktu yang tepat, waktu yang kapan memang seharusnya itu terjadi, ya terjadi. Kalau tidak, ya tidak. Itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan bisa semakin melapangkan pekerjaan Tuhan dan hamba-hambanya. Shalom, terima kasih. Puji Tuhan. Ya, luar biasa bahwa Tuhan menjamah semua orang, bukan hanya dari orang yang tidak punya apa-apa, tetapi orang-orang cerdas pun dijamah Tuhan. Mereka yang buka hati untuk terima Yesus sebagai juru selamat, Tuhan urapi mereka dan menjamah mereka sehingga mereka menjadi pengikut Yesus. Dan seperti artis ini, dia bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan dalam sebuah gereja. Nah, ini sangat luar biasa, tentunya memberkati kita semua para pendengar dan memotivasi kita untuk
tetap kuat iman di dalam Tuhan, karena kalau kita tahu bahwa banyak orang tinggalkan Tuhan hanya karena pekerjaan, hanya karena uang, hanya karena jodoh. Tetapi berbeda dengan artis ini, bahwa dalam berkecukupan dia memilih untuk ikut Yesus. Ini tentunya karena pekerjaan Roh Kudus. Itulah sebabnya kiranya kesaksian ini dapat dilihat, didengar oleh para murtadin-murtadin yang lain, supaya berani untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyelamatan Allah kepada mereka. Mereka yang sudah menemukan jalan kebenaran dan kehidupan, mereka juga boleh menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga dapat memberkati banyak orang, dan banyak orang lagi di luar sana yang murtad dan percaya Yesus. Puji nama Tuhan. Demikian video yang dapat kami bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mah bikin no anu mah.